Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Hari ini tanggal 10 Agustus 2025. Tepatnya hari Ahad, kami mendapatkan informasi dari Detik News, pesan Pak Prabowo kepada prajurit muda TNI. Kami bacakan saudara-saudaraku ya. Minggu 10 Agustus 2025, Prabowo ingin tentara kuat. Jangan lupa sejarah kita pernah dijajah. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para prajurit muda TNI tidak melupakan sejarah Indonesia. Prabowo bicara Indonesia pernah berada di titik rendah saat zaman penjajahan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus 2025. Awalnya Prabowo mengapresiasi kerelaan prajurit TNI untuk berkorban demi negara. Menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara, saya bangga melihat kerelaan saudara-saudara untuk berkorban, kata Prabowo. Prabowo kemudian bicara Indonesia sebagai negara yang kaya. Namun, lanjut Prabowo, Indonesia juga pernah dijajah dan mengingatkan para prajurit tak melupakan sejarah. Tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tak boleh sekali-kali melupakan sejarah, ujar Prabowo. Bahwa nenek moyang kita, kakek-kakek kita, eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahnya. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat, sambung dia. Pak Prabowo menekankan tak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Dia mengatakan Indonesia ingin damai. Tak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Sekali lagi, saya katakan tak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat, jelasnya. Prabowo mengatakan Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Dia mengatakan Indonesia kerap diganggu ketika ingin bangkit. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Karena itu saya Presiden Republik Indonesia yang telah disumpah untuk memegang teguh UUD, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu kita sedang perkuat pertahanan kita, kata Prabowo. Ini luar biasa. Jadi itulah pesan dari Pak Prabowo kepada para tentara agar kuat. Dan pesannya lagi, jangan lupakan sejarah bangsa dan bernegara kita. Ratusan tahun kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah kita dihinakan, diperlakukan seperti binatang. Lah ini,
jangan sampai terulang lagi. Termasuk kenapa kami terus-menerus menyuarakan tentang polemik nasab ini. Ketika ada sistem yang di situ diterapkan oleh Baklawi yang rasis, yang merasa dirinya adalah golongan yang paling mulia, saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka saja, mereka tidak segan-segan menghina kepada golongan yang lain. Iya kan? Dan ini sebuah realita. Memang kita sudah merdeka secara zahir 80 tahun hari ini, bulan ini 2025 Agustus, kita memperingati HUT RI yang ke-80 tahun. Akan tetapi kita semua tidak menafikan ada sekelompok orang yang di situ itu mau menerapkan sistem perbudakan, menganggap dirinya itu ras yang paling mulia, sehingga dari perilakunya kita bisa menyimpulkan mereka seenak semaunya sendiri, seakan-akan yang punya Indonesia adalah golongan mereka. Belum lagi narasi-narasi yang dibangun mereka bahwa Nusantara milik Aulia Tarim dan seterusnya. Tentu ini menjadi catatan khusus buat kita semua, kehati-hatian kita semua. Kita tidak ingin negara kita mengalami seperti kakek moyang kita tempo dulu, yang dihina, yang diperbudak, yang dijajah selama ratusan tahun. Waktunya kita bangkit, saudara-saudaraku. Momen 80 tahun kita merdeka ini sebagai cambuk memotivasi kita semua untuk bangkit dari perbudakan spiritual. Baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali beliau diutus pembawa risalah Islam, terus menyempurnakan akhlak manusia, beliau juga membebaskan manusia dari perbudakan. Islam tidak pernah mengajarkan kemuliaan seseorang terletak pada nasabnya. Akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Tolak ukur kemuliaan seorang terletak di seberapa takwanya orang tersebut. Jadi itulah pesan yang luar biasa dari Pak Prabowo kepada tentara-tentara muda garda terdepan penjaga NKRI. Tentara harus kuat karena menjadi benteng garda terdepan ketika mendapatkan ancaman, dan harus berhati-hati, jangan pernah melupakan sejarah, karena dengan menilik sejarah kita tempo dulu, ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga kemerdekaan, kondusivitas, keamanan, kedamaian rumah kita bersama, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Indonesia tetap damai, merdeka. 80 tahun kita merdeka. Kita harus bangkit, kita bebaskan saudara-saudara kita dari perbudakan spiritual. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.